Jadi semakin besar pula bauran energi EBT yang ada di Sumatera Barat. Alhamdulillah misalnya pun kemudian Sumatera Barat menjadi salah satu tulang punggung backbone untuk penyediaan EBT di Pulau Sumatera, kita sudah bisa mencukupi. Next Pak. Ini masing-masingnya, jadi ada beberapa juga yang masih dalam tahap konstruksi, kemudian masih juga dalam tahap pembiayaan, tetapi harapannya ini pun semuanya nantinya bisa bergabung dengan PLN untuk melistriki kecukupan kebutuhan daya di Sumatera Barat. Next saja, sedikit. Ini rincian pembangkitnya. Kalau tadi saya sampaikan ya hampir 50-50 lah, 50, sekian persen itu dari pembangkit non-EBT. Jadi misalnya saja pembangkit listrik tenaga uap, batu bara, kemudian juga ada diesel. Tapi hampir 50%, 49, sekian persennya adalah pembangkit EBT, energi baru terbarukan. Nah mungkin inilah yang kemudian kemarin di tahun 2022 menjadikan Provinsi Sumatera Barat sebagai provinsi juara kedua untuk pengoptimalan penggunaan energi baru terbarukan. Ini komposisi kepemilikannya, mungkin dilanjut saja. Ini rencana pengembangannya, boleh masuk. Ini rencana pembangunan baik itu gardu induk, baik itu transmisi, dan baik itu pembangkitnya. Jadi memang secara year on year tahun ini 2023 sampai dengan bulan Juli kemarin kita di Sumatera Barat mengalami kenaikan kurang lebih 2,89%, hampir 3% untuk konsumsi energi listrik. Tetapi ini tentunya terpengaruh juga dari konsumsi energi Semen Padang. Mungkin kalau ada Bapak Ibu Semen Padang yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. PT Semen Padang setelah ada bergabung dengan PT Semen Indonesia, produksinya sedikit menurun karena tentunya ada pembatasan kuotanya. Salah satunya hal tersebut yang kemudian mempengaruhi penggunaan energi listrik yang ada di Sumatera Barat. Dengan berkurangnya pemakaian energi Semen Padang ini, berkurang juga pemakaian energi di Sumatera Barat. Tetapi dampak positifnya adalah dengan tercapainya 3% itu tidak hanya ditopang dari pemakaian energi Semen Padang. Banyak pariwisata yang sudah mulai tumbuh, kuliner yang mulai tumbuh, kemudian sosial yang sudah mulai masuk sekolah, kemudian tempat ibadah yang kemudian sudah dibuka pada saat pembatasan COVID waktu itu, sehingga ini semuanya naik, kemudian menutup penurunan pemakaian energi dari Semen Padang. Waktunya 5 menit lagi Pak. Baik Pak Arus, lanjut. Ini rencana pembangunan pembangkit dalam rangka itu tadi, mengantisipasi kenaikan daya. Ini rencana pembangunan juga kita skip saja. Ini juga kita skip saja pembangunannya. Next saja, lanjut. Gardu induk juga kita skip. Ini potensi pembangkit yang nanti mungkin masih akan ada di Sumatera Barat, diantaranya PLTA, Maninjo dan Singkarak ini akan kita tambah kapasitasnya, termasuk PLTP yang ada di Meura Labuh. Lanjut saja. Nah ini salah satu bentuk komitmen PLN dalam rangka mendukung Paris Agreement pada saat itu untuk net zero emission 2060, transisi energi. Next. Nah, dalam hal ini beberapa nanti akan kita melakukan hybrid. PLTD yang ada kita sandingkan dengan PLTS. Kita tahu bahwa PLTS ini tadi juga seperti disinggung Pak Imam, perihal PLTS harus memiliki izin begitu ya. Memang PLTS ini salah satunya harga rupiah per kWh-nya sangat murah sekali karena energinya tentunya gratis. Tetapi kita pasti tahu bahwa PLTS itu intermittent sifatnya, hanya optimal pada mulai jam 10 sampai jam 2 siang. Itu pun kalau kondisi matahari panas dan radiasinya cukup baik. Pada saat di luar jam 10 atau di luar jam 14 tersebut, tentunya kita perlu memasang baterai sebagai
alatnya backup pembangkit tersebut. Tetapi dengan kondisi dan teknologi yang saat ini baterai masih mahal, ini tentu akan menjadi pertimbangan Bapak Ibu semua. Walaupun demikian, bahwa PLTS ini tentunya energi yang dihasilkan ya murah ya, gratis bahkan, tetapi itu tadi akan terpengaruh sekali terhadap cuaca. Next, ini program dedesilisasi. Lanjut saja. Ini tempat-tempat yang nantinya akan kita hybrid dengan PLTS-nya. Ini oke. Skip beberapa tempat yang akan kita sambung dengan PLTS. Lanjut saja Pak, boleh. Next saja. Ini transisi energi. Jadi kenapa transisi energi menjadi salah satu yang penting? Tentunya Bapak Ibu saat ini pun juga mengetahui bahwa di ibu kota WFH diberlakukan kembali dalam rangka polutannya sudah mulai tinggi. Tapi apakah dengan pemberlakuan WFH tersebut akan menurunkan polutan yang ada di ibu kota? Nah, jangan sampai hal itu yang kemudian menular ke provinsi kita yang ada di Sumatera Barat. Untuk itu salah satunya kita mendorong untuk pengoptimalan electric vehicle atau kendaraan listrik. Tentunya kita membangun prasarana untuk mendukung electric vehicle tersebut, kendaraan listrik tersebut. Kita mempunyai 3 SPKLU, sebentar Pak, ada 3 SPKLU yang ada di Solo, Payakumbuh, dan di Padang. Boleh back sebentar Pak? Ya. Kemudian kita ada 4 lokasi lagi yang akan segera kita bangun. Di Bukit Tinggi masih dalam proses, nanti mohon bantuannya Bapak Ibu yang hadir dari perizinan di Bukit Tinggi, karena ini sudah masuk ke Pak Wali Kota. Kita akan pasang di lapangan kantin kalau tidak salah. 1, kemudian di Dharma Wangsa Dharmasraya kita akan pasang di PLN yang ada di sana, kurang lebih 4 kilo 5 kilo dari Masjid Agung Dharmasraya. Itu memudahkan nanti misalnya ada pengguna electric vehicle atau kendaraan listrik yang dari arah Jambi akan masuk ke Sumatera Barat, dari ini sudah ada electric vehicle yang ada di sana. Pun pada saat misalnya sudah masuk di Solo, di Padang, sudah ada prasarana tersebut memudahkan untuk misalnya akan melakukan charging mobil tersebut. Satu lagi di pesisir selatan, mohon maaf Pak, jangan terlalu cepat. Satu lagi yang ada di kantor gubernur, nanti akan segera kita pasang. Boleh Pak, lanjut. Jadi biar saya nyambung gitu ya. Ini ada yang sudah kita pasang, ada 3 di Sawahan di kantor unit induk yang 50 kW. Kalau dibilangnya ini fast chargingnya ya, cepat. Jadi mungkin Bapak Ibu yang memiliki kendaraan listrik punya pertimbangan, saya kepengennya ngecas ya di tempat yang lebih cepat gitu ya. Karena dengan fast charging pun kita masih membutuhkan waktu 45 menit sampai 1 jam. Jadi ini berbeda dengan penggunaan bahan bakar yang konvensional. Kemudian ada lagi yang di Solo ini yang membutuhkan waktu biasa normal, ini harus kurang lebih 2 sampai 3 jam lah pada saat pengisiannya. Oke Pak, next Pak, boleh. Nah ini rencana pembangunannya, tadi seperti saya sampaikan ada di Dharmasraya 1, kemudian yang ada di kantor gubernur 1. Tambahan di pesisir selatan juga ada. Next. Boleh, ini rasio elektrifikasi tadi saya sampaikan. Next. Jadi kita punya 3 program untuk melistriki masyarakat yang belum mempunyai menikmati listrik ya. Yang satu melalui program Light Up the Dream. Itu tadi melalui donasi dari teman-teman PLN untuk memberikan listrik kepada yang belum memiliki. Kemudian kita punya BPBL, kita kerjasama dengan SDM. Tahun ini kita memiliki kuota 1000 sambungan Pak. Biaya bantuan penyambungan pasang baru listrik itu 1000. Kemudian satu lagi programnya adalah Listdes. Itu tadi tahun ini 1035, untuk 15 desa, tahun depan 24 desa, kurang lebih ada 2000 sekian lagi yang akan kita listriki. Jadi kita ada 3 program. Ini tentunya untuk memenuhi rasio elektrifikasi tersebut. Boleh? Lanjut, ini lokasi-lokasinya, yang warna ungu ini, purple, jingga, itu adalah di Kepulauan Mentawai, adalah salah satu yang kita pelototi fokus prioritas untuk penyambungan listrik desa nantinya. Next lagi.
Pak, ini pembangunannya 2023 ada 15 lokasi, kurang lebih 1035. Lanjut, boleh Pak? Ini lokasi-lokasinya, bagaimana kita nanti akan rencana strategi penyambungan listrik gratis tersebut, penyambungan listrik pada pelanggan tersebut yang belum memiliki listrik dari kondisi existing PLTD yang ada. Boleh lanjut? Next, ini desa-desanya, contohnya saja. Boleh Pak, lanjut Pak. Oke, next. Next, ini untuk 2024 ada 24 lokasi. Next Pak. Ini contoh desanya, nantinya akan kita strateginya bagaimana penyambungannya, listriknya. Oke, next Pak. Boleh. Oke, next. Boleh. Next lagi. Ini skip saja, boleh Pak. Ini hanya menunjukkan saja bahwa kita di Provinsi Sumatera Barat 85% dari total 1.662 pelanggan tersebut adalah rumah tangga. Jadi 7.350.000-an itu adalah rumah tangga. Hal ini adalah yang penopang penggunaan listrik yang ada di kami. Oke, ini skip saja Pak. Boleh. Ini tadi sudah saya ceritakan di awal bahwa kita ada kenaikan kurang lebih 2,8% dari tahun kemarin. Next. Next saja, boleh. Penambahan pelanggan, ini tadi jumlahnya, jadi 85%-nya adalah pelanggan rumah tangga. Lanjut. Boleh Pak. Lanjut. Ini pelemburan rumah tangga. Nah, ada satu video sebelum ini. Ada di mana ya? Oh, oke. Jadi mohon sedikit saja Pak menyampaikan bahwa terkait dengan kondisi kita kemarin di tahun 2022 menjadi pemenang dalam kategori pemanfaatan EBT-KE, energi baru terbarukan dan kegunaan energinya di Sumatera Barat dari Dewan Energi Nasional. Di tahun 2023 ini kami sudah melakukan pembenahan, jadi termasuk penyiapan ekosistem nantinya electric vehicle bentuknya boat, perahu, di daerah Bungus dan Muaro ini apabila ada kapal-kapal sandar, termasuk di Pelindo. Nanti mohon Bapak Ibu yang ada di Pelindo sudah bisa konfirmasi ke kami. Pelindo nanti akan tambah daya, jadi dayanya mungkin akan menjadi 3,4 mega, jadi sebelumnya 1,1 mega, dalam rangka merubah krennya yang tadinya menggunakan mesin diesel, menjadikan krennya menjadi mesin listrik. Ini salah satu komitmen kami PLN, kemudian nanti Pelindo, termasuk perda yang nanti akan mengatur kita untuk percepatan transisi energi, penyiapan ekosistem yang ada di Muaro, Bungus, kemudian Teluk Bayur, sehingga nantinya kondisi tersebut merupakan pilot project untuk percepatan transisi energi yang lebih hijau. Waktunya habis Pak. Ya, kalau boleh menampilkan videonya Pak Ros. Nggak bisa? Nggak bisa? Gimana Bapak Ibu, kita tampilkan videonya? Nggak, sudah Pak, cukup saja Pak Ros. Heng juga. Makasih, kami cukupkan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.